Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan umum. Saya sendiri Jani Jelani, di samping kanan saya ada, di samping kiri saya ada. Ya, selanjutnya materi disampaikan oleh Teh Aprilia. Pengertian pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam periode tahun pajak. Itu dasar hukum. Undang-undang yang mengatur pajak penghasilan telah mengalami perubahan beberapa kali. Undang-undang PPH tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Perubahan terakhir sebagai perbaikan atau penyempurnaan Undang-Undang PPH yang masih berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu subjek pajak PPH. Yang pertama, orang pribadi sebagai subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar negeri. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Yang ketiga, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang usaha ataupun yang tidak melakukan usaha. Yang keempat yaitu bentuk usaha tetap atau BUT, adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya yaitu subjek pajak dalam negeri. Pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 1833 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukannya di Indonesia meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan bentuk badan lainnya. Yang ketiga yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, yaitu menggantikan yang berhak. Yang selanjutnya yaitu kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif artinya kewajiban yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak lain. Secara umum, setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. Sedangkan yang bertempat tinggal di luar negeri, kewajiban pajak subjektifnya timbul jika memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tidak termasuk subjek pajak. 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat. Ketiga, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat. Yang selanjutnya yaitu objek pajak penghasilan PPH. Objek pajak penghasilan PPH yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak atau WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang selanjutnya yaitu objek pajak penghasilan PPH final. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH, penghasilan yang dikenakan PPH bersifat final adalah 1. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuinitas lainnya di bursa efek. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.
Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Alhamdulillah, materi yang pertama sudah disampaikan. Selanjutnya materi yang berikutnya akan disampaikan oleh saya pribadi. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasannya ya. Selanjutnya ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Apa saja itu? Kita lihat ya. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 UU PPH, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek PPH adalah 1. Yang A-nya bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat. Yang B-nya harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk ya pengusaha kecil, dagangan kecil ya. Kemudian 2. Warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai. Keempatnya, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Yang A-nya dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan yang B-nya bagi perseroan terbatas BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan. Yang ketujuh, yang memberikan dividen paling rendah sebesar berapa? 25% dari jumlah modal yang disetor. 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. 10-nya penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Yang A merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Dan yang B-nya sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau penelitian dan pengembangan. 13. Terakhir, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial pada wajib pajak tertentu. Nah itu ya, jadi ada 13. Kemudian pajak penghasilan bentuk usaha tetap. Nah ini ada subjek pajak bentuk usaha tetap. Apa itu? Nah, bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau ya badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat. Nah, tercantum di mana? Di UU nomor tahun 2008. Kemudian pengecualian subjek pajak. Nah, pengecualian sebagai subjek pajak diatur dalam pasal 3 UU nomor 36 tahun 2008 yang pengecualian sebagai yang menyebutkan bahwa yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah sebagai berikut. A. Kantor perwakilan negara asing. B. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka.
Yang C-nya organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, ya. Di apa yang terakhir dengan KEP MK nomor 601 KMK 03 2005. Yang D-nya pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Tuh ya. Selanjutnya di ketentuan objek pajak, badan usaha tetap, bukan di bentuk usaha tetap ya. Ketentuan objek pajak diatur dalam pasal 4 dan 15 Undang-Undang PPH. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH disebutkan pengertian penghasilan yang menjadi objek pajak. Nah, ini bunyinya. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya. Selanjutnya di dalam pasal 5-nya Undang-Undang PPH diatur secara khusus mengenai objek pajak BUT atau Badan Usaha Tetap yang dirumuskan sebagai berikut. Pertama, yang menjadi objek pajak bentuk usaha tetap adalah, ya, keduanya biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, di huruf B yang tadi sama C-nya boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Ketiga, tentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap. Nah, di sini ada tarif pajak ya. Tarif pajak telah mengalami beberapa kali perubahan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak dapat dibedakan untuk wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan atau bentuk usaha tetap. Nah, yang pertama tarif pajak dan PTKP untuk WPOP ya, atau wajib pajak orang pribadi. Yang B-nya tarif pajak untuk badan dan bentuk usaha tetap. Di sini ada ketentuan pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan perhitungan pajak akhir tahun. Ya. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang PPH, pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang dilakukan oleh BUT sepanjang tidak bersifat final dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang tahun pajak yang bersangkutan. Lalu, berdasarkan pasal 28, pasal 28A dan pasal 29 Undang-Undang PPH, perhitungan pajak pada akhir tahun dilakukan dengan cara pajak penghasilan yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun yang bersangkutan sehingga diperoleh pajak yang kurang atau lebih dibayar pada akhir tahun. Selanjutnya cara menghitung PPH. Pada tanggal 1 Juli 2013, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang perlakuan khusus untuk usaha kecil, mikro, dan usaha UMKM. Terbitnya peraturan ini dimaksud untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan, administrasi perpajakan bagi wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak. Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, maka wajib pajak menghitung PPh-nya dengan cara langsung dikalikan 1% dari omset peredaran bruto. Fasilitas pengurangan tarif pajak. Pengenaan pajak penghasilan berdasarkan pasal 25-29 bagi wajib pajak, badan dapat memperoleh fasilitas pajak yang berupa pengurangan tarif. Pemberian fasilitas pajak ini diatur dalam pasal 31E Undang-Undang PPH. Adapun aturan mengenai besarnya tarif PPH sesuai dengan pasal 17. Selanjutnya penerapan fasilitas tarif pajak pasal 31E. Wajib
pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi dari 4,8 miliar rupiah dapat langsung menggunakan tarif 12,5%. Contohnya di sini PT Bumen Makmur pada tahun 2012 memiliki peredaran bruto sebesar 4 miliar rupiah dengan penghasilan kena pajak 300 juta rupiah. Di sini perhitungannya PPh terutang sama dengan 50% dikali 25% dikali 300 juta rupiah sama dengan 37.500.000 rupiah. Untuk wajib pajak badan dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar rupiah tetapi tidak melebihi 50 miliar rupiah, itu sebagian dari penghasilan kena pajaknya yang dihitung dengan tarif 12,5%, dan ada sebagian juga yang lainnya yang tetap dihitung dengan tarif 25%. Misalnya PT Bumen Makmur pada tahun 2012 memiliki peredaran bruto sebesar 4,8 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 4 miliar. Maka perhitungan PPh terutangnya, yang pertama, hitung bagian PKP dari peredaran bruto yang mendapat fasilitas PKP yang mendapat fasilitas 4,8 miliar atau 48 miliar dikali dengan 4 miliar sama dengan 400 juta rupiah. Yang kedua, hitung bagian PKP yang tidak mendapat fasilitas 4 miliar diambil 400 juta sama dengan 3,6 miliar. Selanjutnya perhitungan jumlah PPh terutangnya 50% dikali 25% dikali 400 juta sama dengan 50 juta rupiah. Yang kedua 25% dikali 3,6 miliar rupiah sama dengan 900 juta rupiah. Jadi jumlah PPh terutangnya 950 juta rupiah. Kesimpulan dari materi ini, PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Mungkin hanya itu saja